Selamat datang di materi melakukan interpretasi dalam pemanduan wisata. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan interpretasi bagi para pemandu wisata. Tujuan pembelajaran memahami konsep interpretasi dalam pemanduan wisata, menyiapkan materi interpretasi yang tepat sesuai jenis wisata, meningkatkan pemahaman dan kepekaan wisatawan, menyajikan materi yang atraktif, edukatif, dan bermakna. Perhatikan video berikut. Apa yang disampaikan oleh tour guide tersebut? Mari kita saksikan video berikut ini, Bapak Ibu. Oke, jadi untuk membacanya biasanya kalau candi seperti ini kita searah dengan jarum jam, namanya pradaksina. Jadi di sini ada seorang remaja, dia sedang sakit karena dia juga makhluk sosial. Dia punya empati yang tinggi jika ada orang lain yang juga sedang sakit. Maka pada waktu dia sakit, dia juga dapat perawatan dari semua orang di sekitarnya. Luar biasa ya, baru sekali kalau seperti ini. Jadi kita itu care each other. Jadi ada yang ngasih ramuan, rempah-rempah itu, ada yang untuk menghangatkan, misalnya jahe, serai dan sebagainya, dioleskan. Ada yang ngasih makan, disuapi ya, ini sendoknya, ini mangkoknya. Ada yang dipijat. Nah ya, terus di sini dipijat ya, kemudian memandikan dengan air bunga, ini gayungnya, ini tempat airnya. Dan ada yang ini menumbuhkan gitu. Nanti selain ditumbuh ada yang digiles, nanti kita akan lewat. Kemudian ini ada yang ngasih obat ya. Terus ini teman-teman sekalian, kalau dalam bahasa Jawa ada namanya kembang macan kerah ya, itu sebenarnya hanya akar pohon, kayu dan sebagainya. Tapi itu kemudian, kenapa saya bilang hanya, karena banyak orang yang memistikan, padahal itu tidak ada mistik itu. Oke, tadi kita sudah menyaksikan bersama video tentang tour guide yang menyampaikan tentang interpretasi mengenai relik di Borobudur. Bapak Ibu perhatikan yang disampaikan ya, bagaimana dia menjelaskan makna dari relik tersebut. Itulah Bapak Ibu yang disebut dengan interpretasi. Dari suatu situs kita jelaskan makna yang terkandung di dalam situs tersebut. Nah, bagaimana kita menyusun sebuah interpretasi wisata itu, Ibu Bapak? Mari kita ikuti langkah-langkah berikut. Ada persiapan dan aktivitas yang harus kita lakukan dalam menyusun interpretasi wisata. Waktu persiapan tergantung kepada berapa lama kita akan melakukan interpretasi wisata tersebut. Bila kita melakukan sebuah wisata singkat, sekitar 1-2 jam, maka mungkin kita membutuhkan persiapan 1-2 hari sebelumnya untuk membuat sebuah interpretasi wisata. Akan tetapi, ketika kita akan melakukan sebuah pemanduan yang panjang, 1 hari atau lebih, maka kita akan membutuhkan waktu persiapan yang lebih lama, bisa 3-5 hari, karena banyak yang harus dipersiapkan Bapak Ibu dalam menyusun interpretasi wisata tersebut. Interpretasi wisata kita siapkan melalui sebuah riset. Setelah kita melakukan riset, kita susun narasi yang menarik agar dapat diterima oleh wisatawan dengan baik. Lalu kita juga harus mengecek peralatan dalam menyampaikan interpretasi tadi. Peralatan apa saja? Tentu seperti mikrofon dan mungkin apakah berfungsi dengan baik, apakah akan terdengar dengan jelas, atau mungkin kita akan membutuhkan peralatan lain. Selain itu Bapak Ibu, kita juga harus latihan agar nanti saat penyajian presentasi wisata berjalan lancar dan menyenangkan bagi wisatawan kita. Materi interpretasi yang kita sajikan tergantung kepada atraksi wisata yang ada. Atraksi wisata yang kita datangi bisa jadi berupa lingkungan alam, maka kita akan membutuhkan flora dan fauna, sejarah budaya, olahraga, dan lingkungan. Selain itu, selain kita menyesuaikan materi tergantung kepada atraksi yang kita datangi,
kita juga harus menyesuaikan durasi berapa lama kita akan mendampingi wisatawan tersebut. Selain itu, profil wisatawan menentukan penentuan materi dari interpretasi tersebut. Mungkin kita akan jalan-jalan ke hutan mendampingi wisatawan yang menyukai burung. Kan ada ya Ibu Bapak klub burung yang pengamat burung. Nah, maka fokus interpretasi kita tentang burung-burung yang ada di sana, di hutan tersebut. Tapi ketika kita mendampingi wisatawan misalnya yang backgroundnya adalah tentang kehutanan, maka fokus kita adalah tentang tanaman-tanaman. Maka profil wisatawan menjadi salah satu pertimbangan kita dalam menentukan interpretasi wisata. Apakah wisatawan kita di usia muda, di usia senja, atau mungkin middle age ya. Selain itu, karakteristik atraksi juga menentukan materi interpretasi kita. Apakah atraksi yang kita sajikan ini adalah sebuah karnaval, atau sebuah situs budaya, atau sebuah lingkungan, tergantung kepada atraksi yang kita hadirkan di situ. Ibu Bapak juga harus menggunakan narasi yang menarik, alat peraga dan media visual agar wisatawan lebih bisa menangkap maksud dari makna interpretasi dengan baik. Oke. Di bagian 3 Bapak Ibu, kita akan membangun pemahaman dan kepekaan wisatawan. Kenapa kita harus membangun pemahaman dan kepekaan wisatawan ya? Sebelum kita mendatangi sebuah tempat wisata, misalnya saja kita ambil contoh tempat wisata Cipta Gelar di Sukabumi Bapak Ibu. Tentu kita harus memberikan dulu pemahaman dan kepekaan wisatawan, menyiapkan wisatawan agar mereka memahami bahwa tempat yang kita datangi ini adalah tempat yang mengandung nilai-nilai spiritual dan juga memiliki adat dan istiadat yang tidak boleh kita langgar. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu agar saat pemanduan nanti, saat wisatawan datang ke lokasi wisata, tidak ada bentrokan antara wisatawan dengan masyarakat di sekitar, karena mereka sudah memahami dulu apa yang harus mereka lakukan, apa yang akan mereka hadapi. Selain itu, membangun pemahaman dan kepekaan wisatawan ini menyiapkan mereka untuk bisa lebih memahami tentang makna interpretasi yang kita sampaikan. Bagaimana membangun pemahaman dan kepekaan wisatawan tersebut? Maka kita harus jelaskan aturan, norma, dan nilai lokal di tempat yang akan kita datangi. Berikan konteks budaya dan lingkungan kepada mereka agar mereka tahu seperti apa konteks budaya dan lingkungan yang ada di tempat tersebut. Lalu kita tekankan pentingnya konservasi, yaitu bahwa kita harus menjaga lingkungan, tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita tidak boleh mencabut atau merusak tanaman yang ada, ya, agar nanti wisatawan kita tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu lingkungan sekitar. Selain itu, kita harus membimbing interaksi yang sopan dengan masyarakat lokal. Jadi kita harus menjelaskan dulu budaya di masyarakat lokal seperti apa. Misalnya di Cipta Gelar Bapak Ibu, kita tidak bisa sembarangan masuk misalnya ke tempat penyimpanan beras mereka. Kita mencegah jangan sampai ada wisatawan yang tiba-tiba merasa tertarik ingin melihat tempat beras mereka dan mereka masuk dan membuka tempat beras mereka. Karena itu akan menjadi bencana bagi penghuni, dianggap sebuah bencana bagi penghuni rumah yang kita datangi tersebut, karena itu melanggar norma, melanggar adat istiadat mereka, bahwa ketika kita sembarangan memasuki misalnya dan membuka, maka akan terjadi hal-hal buruk, misalnya seperti kekeringan dan lain-lain gitu. Mereka bisa mengalami kekurangan makanan di kedepannya, maka itu sangat berbahaya dan harus diberikan penjelasan kepada wisatawan sebelumnya. Bapak Ibu, materi
interpretasi kita harus atraktif dan edukatif. Caranya gimana? Gunakan visual menarik, cerita hidup, dan interaksi. Selain itu, materi kita harus akurat, terstruktur, relevan, dan mudah dipahami. Hubungkan informasi dengan pengalaman wisatawan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, kita harus memastikan interpretasi kita memberikan pesan moral dan kesan positif bagi wisatawan. Dengan cara mengkontekstualisasi objek wisata kita, sampaikan pesan universal seperti pelestarian, toleransi, ciptakan pengalaman berkesan dan inspiratif, dan dorong perubahan perilaku yang positif pada wisatawan. Contohnya misalnya di situs budaya kita menjelaskan simbol dan makna. Di kawasan konservasi tentu kita menjelaskan pentingnya menjaga ekosistem. Lalu di acara-acara festival kita bisa menjelaskan makna tradisi dan nilai sosial. Itu adalah interpretasi, contoh-contoh interpretasi yang bisa kita berikan. Kesimpulannya Bapak Ibu bahwa interpretasi adalah proses menyampaikan makna dan nilai dari sebuah destinasi atau atraksi wisata. Pemandu perlu persiapan matang dan materi yang relevan dalam menyampaikan interpretasi wisata. Tujuannya agar pengalaman wisata menjadi lebih berkesan, pemahaman, dan kepekaan. Demikian materi pemandu interpretasi dalam pemanduan wisata kali ini. Kita bertemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.